Pemirsa, sejumlah keluarga melaporkan anggota keluarganya yang hilang pada saat Glodok Plaza terbakar. Dan pagi ini petugas damkar masih terus melakukan pencarian korban di lokasi kebakaran. Lantas bagaimana jalannya proses pencarian? Sudah ada rekan kami Adi Mulya di lokasi kejadian. Sementara ada rekan kami Alvin Saputra di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk memperbarui informasi terkini, kita akan terlebih dahulu ke Adi Mulya yang sudah ada di Glodok. Adi, bagaimana proses evakuasi di sana? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Rehana dan juga pemirsa. Dari pemadam kebakaran ini kembali menemukan update-nya 2 kantong jenazah yang berisi 2 jenazah yang nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah, Rehana dan juga pemirsa, seperti yang Anda lihat di belakang kami, kondisi di Glodok Plaza ini kondisinya memang sudah tidak terdapat asap-asap seperti kemarin. Namun dari pihak damkar dan juga kepolisian ini masih terus berkoordinasi melakukan penyisiran. Dari damkar juga masih terus melakukan pendinginan dan pencarian terhadap korban. Nah, update-nya untuk saat ini memang total korban yang sudah ditemukan sudah 5 orang. 3 diantaranya ini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan 2 yang baru saja ditemukan ini sudah berada di mobil ambulans. Seperti yang Anda lihat, Rehana dan juga pemirsa, ini merupakan bangunan Glodok Plaza yang terbakar. Publik kemudian banyak bertanya-tanya, apa betul yang terbakar ini merupakan bagian dari diskotik? Kami sudah beberapa kali mencari dan mengkonfirmasi kepada damkar yang melakukan penyisiran, pemadaman, dan juga pendinginan. Hal tersebut dugaan sifatnya, Rehana dan juga pemirsa. Untuk saat ini memang masih perlu penyelidikan lebih lanjut apakah sumber api ini bersumber dari diskotik. Semuanya masih bersifat dugaan. Namun untuk saat ini memang fokus dari damkar ini melakukan penyisiran dan juga pengevakuasian terhadap laporan-laporan orang hilang yang terus dicari. Untuk saat ini memang sudah terdapat 5 orang yang ditemukan, dan kami mendapatkan infonya 1 orang sudah ditemukan, Rehana dan juga pemirsa, namun belum dapat dievakuasi karena satu dan lain hal. Jadi nanti akan terdapat 1 lagi yang dievakuasi setelah tadi 2 kantong jenazah sudah dibawa ke ambulans yang kemudian akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan kami menegaskan kembali ke pemirsa, jika 9 orang ini dugaannya masih hilang dari 14 nama yang dilaporkan hilang, dan 5 yang ditemukan ini belum tentu bagian dari 14 nama yang dilaporkan hilang, karena memang ini belum identified, ini belum dilakukan laboratorium forensik tentunya, Rehana dan juga pemirsa, dan masih terus diupayakan proses penyisiran guna menemukan jenazah-jenazah lain yang diduga masih terdapat di dalam bangunan Glodok Plaza atau Plaza Glodok yang ada di Jakarta Barat. Nah, ini seperti yang Anda lihat di belakang kami, juru kamera kami Taufik Muharfan menunjukkan kepada Anda, ini merupakan damkar-damkar yang sedang melakukan persiapan untuk nantinya kembali melakukan penyisiran ke dalam bangunan Glodok Plaza yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Joko Susilo selaku perwira piket Sudin Gulkarmat, jika di dalam ini masih ada 1 jenazah yang sudah ditemukan namun belum dapat dievakuasi karena satu dan lain hal. Ini damkar masih terus berupaya. Nah, di ujung sana, Rehana dan juga pemirsa, seperti yang Anda lihat, mobil ambulans yang berwarna oranye itu mengangkut 1 kantong jenazah. 1 kantong jenazah, dan mobil yang abu-abu ini mengangkut 1 jenazah lainnya, yang dimana kedua mobil ini akan meluncur ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna penyelidikan lebih lanjut. Nanti di Rumah Sakit Polri Kramat Jati akan dicari tahu dan diidentifikasi jenazah-jenazah yang ditemukan ini siapa saja. Kemudian apakah memang jenazah-jenazah yang ditemukan ini terhitung dari 14 laporan nama yang hilang. Kita lihat itu mobil jenazahnya, Rehana, sudah berangkat dan meluncur ke Rumah Sakit Umum Polri Kramat Jati. Dan sekali lagi kami menegaskan, itu belum tentu bagian dari 14 nama yang dilaporkan hilang. Dan hingga saat ini memang dari kepolisian maupun dari pihak pemadam kebakaran terus membuka posko-posko bagi masyarakat yang hendak
melaporkan nama hilang. Posko-posko ini terus dibuka oleh pihak kepolisian dan juga pemadam kebakaran, saling berkoordinasi untuk siapa saja masyarakat yang kemudian mendapati sanak saudara atau keluarganya hilang di sekitaran Jakarta Barat atau diduga kuat terdapat pada gedung atau Glodok Plaza pada saat kejadian berlangsung, ini dapat melaporkan dengan membawa dokumen-dokumen orang hilang tersebut. Dan untuk saat ini proses penyisiran terus dilakukan. Update-nya tadi sudah dibawa 2 kantong jenazah dan 1 jenazah ini masih di dalam untuk proses evakuasi. Nah, dan dugaan kuat 9 orang dilaporkan masih hilang dan masih belum bisa ditemukan, dan lagi-lagi yang ditemukan juga belum tentu bagian dari 14 orang hilang tersebut. Untuk sementara demikian, Rehana, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, artinya proses penyisiran masih terus dilakukan. Terima kasih Adi Mulya atas laporan Anda. Kita juga akan memperbarui informasi dari RS Polri Kramat Jati. Sudah ada Alvin di sana. Alvin, bagaimana hasil identifikasi dari 3 jenazah yang sebelumnya sudah ada di RS Polri Kramat Jati? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik Rehana dan juga pemirsa, memang pada Rabu malam kemarin memang terjadi kebakaran yang bertepatan di Glodok Plaza di daerah Jakarta Barat, yang dimana memang dalam kebakaran tersebut juga memakan korban jiwa, yang dimana saat ini tempat saya mengabarkan pemirsa berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di daerah Jakarta Timur, dan tempat saya mengabarkan persis di depan gedung instalasi kedokteran forensik, yang dimana nantinya kami akan terus menunggu update terkait identifikasi kepada 3 korban yang merupakan korban dari kebakaran di Glodok Plaza, di mana memang untuk situasi saat ini pemirsa masih kami pantau belum ada tanda-tanda ataupun kedatangan dari pihak keluarga korban untuk datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun tadi kami juga tidak melihatnya adanya posko orang hilang yang dibentuk oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana memang sebelumnya biasanya Rumah Sakit Polri Kramat Jati akan membentuk posko orang hilang untuk nantinya para keluarga korban untuk bisa datang ataupun melakukan pengaduan di posko orang hilang tersebut, di mana pemirsa memang para korban dari kebakaran di Glodok Plaza memang nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan memang nantinya untuk para jenazah akan langsung dilakukan otopsi ataupun identifikasi untuk nantinya mengetahui identitas dari para korban. Memang saat ini total jenazah yang sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati memang sudah ada 3 jenazah, yang dimana memang para 3 jenazah tersebut tiba pada kemarin Kamis di sore hari, dan juga pada malam hari tiba di Rumah Sakit Polri. Dan juga memang untuk 3 jenazah kemarin memang ditemukan dalam keadaan tertimbun reruntuhan, dan juga jenazah ditemukan di lantai 8 dan juga 9 di Glodok Plaza, yang dimana memang saat ini ada 2 jenazah lagi yang saat ini tadi menurut tim kami yang berada di Glodok Plaza memang 2 jenazah sudah ditemukan dan sudah nantinya akan langsung dibawa untuk Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk nantinya langsung dilakukan proses identifikasi ataupun otopsi, yang dimana tadi kami juga sempat menanyakan kepada dokter yang berlalu lalang di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, memang ketiga jenazah yang kemarin tiba di Rumah Sakit Polri memang belum dilakukan autopsi ataupun identifikasi, yang nantinya informasinya akan dilakukan autopsi ataupun identifikasi pada pagi ini, dan kami memang masih belum mengetahui jam berapa pastinya untuk autopsi sendiri dilakukan. Dan juga nantinya 3 jenazah sendiri nantinya kami akan terus mengupdate kepada Anda untuk hasil dari autopsi sendiri. Demikian, kembalikan ke studio. Baik, proses identifikasi artinya masih akan terus berjalan. Terima kasih Alvin Saputra langsung melaporkan dari RS Polri Kramat Jati, dan sebelumnya ada Adi Mulya dari Glodok. Selamat kembali beraktivitas teman-teman.